Perkenalkan, nama saya Kadewa Yusriawan dengan NPM 130. Tadi kan sudah dijelaskan tentang meningkatkan penjualan produk UMKM di era digital. Nah, saya ingin bertanya, apa saja hambatan yang dihadapi UMKM dalam pemasaran digital? Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ido Gede Kamajaya dari kelompok 13. Izin menjawab pertanyaan dari Wahyu Suryawan dari kelompok 1. Pertanyaannya adalah, apa saja hambatan yang dihadapi UMKM dalam pemasaran digital? Jawabannya adalah, hambatan yang dihadapi UMKM dalam pemasaran digital meliputi kurangnya pengetahuan tentang strategi pemasaran yang efektif, keterampilan dalam menggunakan teknologi digital, dan akses pasar yang terbatas. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kadewa Putra dengan PM akhir 134. Di sini saya mau bertanya kepada kelompok 13, yaitu pertanyaannya, apa saja tantangan terbesar yang dihadapi UMKM dalam mengadopsi pemasaran digital dan bagaimana cara mengatasinya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Enda Kanata. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Diana. Apa tantangan terbesar yang dihadapi UMKM dalam mengadopsi strategi pemasaran digital dan bagaimana cara mengatasinya? Beberapa tantangan besar yang dihadapi UMKM dalam menerapkan pemasaran digital meliputi keterbatasan sumber daya, kurangnya pengetahuan dan keterampilan, persaingan yang ketat, dan perubahan dalam algoritma dan platform. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, UMKM dapat mengadopsi pendidikan dan penelitian, manfaat sumber daya yang ada, bekerja sama dengan ahli pemasaran digital, terus memantau dan mengevaluasi kinerja kampanye, serta tetap terinformasi tentang perkembangan terbaru dalam pemasaran digital. Baik, sekian. Baik, izin bertanya kepada kelompok 13. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ikutu Sumandi Putra dengan NPM 202132121135. Izin bertanya, bagaimana cara UMKM membangun kehadiran online yang kuat melalui situs web mereka? Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ibu Aditya Sonana Putra dengan NPM 192. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sumadi Putra. Untuk membangun kehadiran online yang kuat melalui situs web, UMKM dapat mengikuti beberapa langkah-langkah. Yang pertama itu, desain yang menarik dan responsif. Memastikan situs dan web mereka memiliki desain yang menarik. Yang kedua itu, konsep yang relevan dan berkualitas. Menyediakan konten informatif, berguna, dan relevan dengan produk atau layanan yang mereka tawarkan. Yang ketiga, optimasi SEO. Mengoptimalkan situs web mereka untuk mesin pencari dan menggunakan kata kunci yang relevan dan konten. Yang keempat, integrasi media sosial. Menyediakan tautan ke akun media sosial mereka di situs web, serta menyertakan tombol berbagai untuk memudahkan pengunjung situs web untuk berinteraksi dengan konten mereka di platform media sosial. Yang berikutnya, pengalaman pengguna yang baik. Memastikan situs web mereka sudah mudah dinavigasi dan memiliki waktu muat yang cepat. Jadi, dengan mengikuti langkah-langkah ini, UMKM dapat membangun kehadiran online yang kuat melalui situs web mereka dan meningkatkan peluang untuk menarik pelanggan baru serta meningkatkan penjualannya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Gusti Muraung Nardayana dengan NPM akhir 153. Di sini saya akan bertanya ke kelompok 13. Apa peran teknik SEO dalam strategi pemasaran digital untuk UMKM? Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putu Abdul Sasmara Putra, NPM 249 dari kelompok 13. Saya akan menjawab pertanyaan dari Erdayana. Pertanyaannya adalah, apa peran teknik SEO dalam strategi pemasaran digital untuk UMKM? Jawabannya, teknik SEO memainkan peran penting dalam strategi pemasaran digital untuk UMKM dengan beberapa cara. Satu, meningkatkan visibilitas online. Dua, peningkatan lalu lintas organik.
3. Meningkatkan otoritas situasi. 4. Peningkatan kesadaran merek. 5. Biaya efektif. Jadi dengan menerapkan teknik SEO yang efektif, UMKM dapat meningkatkan visibilitas online, menarik lalu lintas organik, dan membangun otoritas situs dan meningkatkan kecerdasan mereka di era digital. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Eko Mayudi Sudiarta, MPM 195. Izin bertanya, mengapa penting bagi UMKM untuk memiliki strategi pemasaran email yang efektif di era digital? Baik, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Yudis. Mengapa penting bagi UMKM untuk memiliki strategi pemasaran email yang efektif di era digital? Karena yang pertama, keterlibatan pelanggan yang tinggi. Email masih menjadi salah satu saluran komunikasi yang paling efektif untuk berinteraksi dengan pelanggan. Dengan memiliki strategi pemasaran email yang baik, UMKM dapat membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan mereka. Yang kedua, personalisasi konten. Dengan menggunakan data pelanggan dan perilaku pembelian, UMKM dapat menyajikan konten yang dipersonalisasikan kepada pelanggan mereka melalui email. Hal ini membantu meningkatkan keterlibatan dan respon pelanggan terhadap pesan-pesan pemasaran. Yang ketiga, meningkatkan semangat email. Email adalah cara yang paling efektif menyampaikan informasi tentang produk baru, penawaran khusus, dan acara promosi kepada pelanggan. Dengan melakukan ini secara konsisten, UMKM dapat meningkatkan kesadaran mereka di antara pelanggan mereka. Yang keempat, meningkatkan konversi. Email memiliki potensi tinggi untuk meningkatkan konversi dan penjualan karena dapat mengarahkan pelanggan langsung ke halaman produk atau situs web untuk melakukan pembelian. Dengan mengirimkan penawaran eksklusif atau diskon khusus melalui email, UMKM dapat mendorong pembelian secara langsung. Analisis dan pelacakan kinerja. Dan yang terakhir, analisis dan pelacakan kinerja. Dengan menggunakan alat analisis email, UMKM dapat melacak kinerja kampanye email mereka seperti tingkat bukaan, tingkat klik, dan tingkat konversi. Ini memberikan wawasan berharga tentang apa yang berhasil dan memungkinkan mereka untuk menyesuaikan strategi mereka berdasarkan hasil yang diperoleh. Jadi dengan demikian, memiliki strategi masalah email yang efektif mungkin UMKM untuk membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, meningkatkan kesadaran merek, meningkatkan konversi, dan memperoleh wawasan yang beragam tentang perilaku pelanggan mereka di era digital. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih.